Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ikhwan wa akhwat, a'azzani Allah wa iyyakum. Kita lanjutkan pelajaran kita dengan kitab Syarhus Sunnah oleh Al-Imam Al-Barbahari rahimana wa rahimahullah. Selanjutnya beliau berkata, wan nifaqu ayyudhiral islam bil lisan wa yukhfil kufra bid dhamir. Dan nifaq itu adalah menampakkan Islam dengan lisannya, wa yukhfil kufra bid dhamir, sementara dia menyembunyikan kekufurannya di hatinya. Ikhwan wa akhwat, a'azzani Allah wa iyyakum. Al-Imam Al-Barbahari rahimana wa rahimahullah menyebutkan suatu perkara yang sangat besar sekali konsekuensinya bagi seorang yang mengaku dirinya muslim, yaitu perkara nifaq. Dan yang didefinisikan oleh Al-Imam Al-Barbahari di sini adalah nifaqun i'tiqadi atau nifaq akbar. Karena sebagaimana telah dimaklumi secara bersama bahwa nifaq itu ada dua, yaitu nifaq i'tiqadi dan nifaq amali, atau biasa juga disebut dengan nifaq akbar dan nifaq asghar. Nah, kalau nifaq akbar itu ya definisinya ini adalah ayyudhiral islam bil lisan wa yukhfil kufra bid dhamir. Dia menampakkan Islam pada lisannya, pada zahirnya, ya di lisannya, dan juga dia tampakkan dalam perbuatan zahir, ya mungkin cara berpakaiannya, ya dan seterusnya, tetapi dia menyembunyikan kekufuran di dalam hatinya. Nah, nifaq ini ya ikhwan adalah nifaq akbar yang pelakunya itu dikatakan munafik, dan ini syarrun minal kafiril asli. Kata para ulama, dia lebih jahat, lebih buruk, lebih dahsyat daripada kafir asli, yakni yang memang pada dasarnya orang itu sudah kafir. Jika dibandingkan dengan orang munafik yang ada padanya nifaq i'tiqadi,
itu maka munafik ini lebih syar, lebih buruk sekali. Kenapa? Ya karena dijelaskan oleh para ulama bahwa annal kafir al asli ma'rufun annahu kafir wa annahu aduun, lakinnal munafiq yakhda'ul muslimin. Karena orang kafir itu jelas dia adalah kafir, diketahui sudah ini orang kafir, dan dipahami bahwa dia ini memang musuh Allah, musuh Rasul, musuh kaum muslimin, jelas nampak. Sementara orang munafik itu yakhda'ul muslimin, dia menipu kaum muslimin. Wa yudhiru annahu minhum wa huwa aduwwun lahum, dia menampakkan seolah-olah dia itu adalah bagian dari kaum muslimin, tetapi hakikatnya dia itu adalah aduwwun lahum, musuh bagi mereka. Nah, sehingga Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Baqarah itu di bagian-bagian pertamanya 19 ayat 18 ayat pertama itu Allah Azza wa Jalla menyebutkan 3 jenis manusia. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan 3 jenis manusia, yaitu orang-orang yang beriman, kemudian orang-orang kafir, kemudian orang-orang munafik. Nah, Allah sebutkan pada beberapa ayat pertama orang-orang beriman dan ciri-cirinya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala sebutkan orang-orang kafir, yaitu apa? Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'andzartahum am lam tundirhum la yu'minun. Sesungguhnya orang-orang kafir itu engkau beri peringatan kepada mereka atau tidak engkau beri peringatan kepada mereka, itu mereka tidak akan pernah beriman. Nah, kondisi mereka jelas dan kondisi kekafiran mereka jelas. Tetapi kemudian Allah menyebutkan pada ayat yang ke-9 itu orang munafik. Allah sebutkan ciri mereka. Apa ciri mereka? Yukhadi'una Allah walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Mereka itu dengan sikap mereka, dengan tindak tanduk mereka, dengan gelagat mereka, orang-orang munafik ini, mereka hendak menipu Allah dan menipu orang-orang yang beriman. Kenapa mereka dikatakan hendak menipu Allah dan hendak menipu orang-orang yang beriman? Ya karena mereka berpenampilan secara zahir sebagai orang-orang beriman. Bahkan mereka berada di komunitas orang-orang beriman. Namun apa kata Allah Azza wa Jalla? Sungguh wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Tidaklah mereka itu menipu kecuali diri-diri mereka sendiri. Apa yang mereka lakukan itu berakibat pada diri mereka sendiri. Tipu daya yang mereka lakukan, makar yang mereka lakukan, ya, talbis yang mereka lakukan, itu semua tidak lain kecuali akan kembali kepada diri mereka sendiri. Sehingga hasil dari upaya yang mereka lakukan itu tidak lain adalah membodohi diri sendiri. Tetapi apa? Wa ma yash'urun, mereka itu tidak menyadari. Mereka tidak sadar. Maka ikhwan, kita lihat di suatu peristiwa yang paling besar di dalam sejarah Islam itu terkait dengan peristiwa Perang Uhud. Antum kalau membaca tarikh, antum dapati dalam Perang Uhud itu kaum muslimin keluar di dalam perang menuju ke Uhud itu, di dalamnya juga banyak sekali orang-orang munafik yang keluar menuju Uhud bersama dengan kaum muslimin. Jadi seolah-olah mereka juga telah siap untuk berperang dan mereka berada di barisan kaum muslimin. Namun apa yang terjadi? Di tengah perjalanan menuju Uhud, mereka justru memprovokasi kaum muslimin. Kata mereka, kami ini tidak tahu untuk apa kami berperang. Dan kalau seandainya kami mati itu bagaimana akibatnya?
Karena kami ini berangkat dengan kondisi yang tidak jelas, kami berperang juga untuk apa? Maka ya sudah, kami pulang saja. Maka pulanglah mereka. Dengan sikap ini, kaum muslimin yang baru masuk Islam, yang masih lemah keimanannya, terprovokasi dengan mereka. Akhirnya mereka pun ikut pulang. Maka sekian ribu manusia yang pulang dari medan Uhud itu, yang hasilnya di dalam perang Uhud itu sempat kaum muslimin dibuat kocar-kacir oleh kaum musyrikin. Nah, ini bagian dari tipu daya yang dilakukan oleh orang-orang munafik, yaitu orang-orang yang ada pada diri mereka nifaq i'tiqadi atau nifaq akbar, yang kondisi mereka lebih bahaya daripada kondisi orang-orang kafir asli. Sebab itu di sini ada catatannya, ada satu permasalahan yang merupakan cabang dari sini, bahwa kalau ditanyakan mana kondisi orang-orang kafir atau orang-orang yang jelas-jelas menampakkan permusuhannya kepada Islam dengan kondisi ahlul bid'ah, mana yang lebih bahaya? Mana yang lebih bahaya? Yang lebih bahaya dampaknya, kerusakannya kepada umat Islam atau kepada kaum muslimin adalah ahlul bid'ah. Kenapa? Karena ahlul bid'ah dia tampil dalam kondisi sebagai seorang Islam, dia beramal dengan agama Islam, dia beribadah dengan syariat Islam, namun dia membuat syariat yang berasal dari dirinya sendiri, sehingga kaum muslimin terkecoh dengan amalan-amalan tersebut, yang kemudian mereka menyangkanya adalah ibadah, dan mereka beribadah di atas ibadah-ibadah yang la aslalah, yang tidak ada asal. Maka bahayanya mana? Bahayanya yang ini. Sebab itu para a'immah, para ulama, ahlul hadis, dari zaman ke zaman mereka selalu memberikan perhatian penuh untuk membantah setiap sepak terjang para mubtadi', para ahlul bid'ah. Kenapa? Karena bahayanya jauh lebih dahsyat. Nanti ada orang awam mengatakan, "Loh, kamu kok gak gubris dengan orang kafir? Kamu kok gak bantah orang kafir? Oh, ini saudara sendiri dibantah." Maka kita katakan, kafir asli jelas kondisinya, terang keadaannya, tidak membuat kita tersubhati, tidak membuat kita terkecoh dengan sepak terjang mereka. Tetapi para mubtadi'ah, mereka datang dengan tampilan Islam, datang dalam kondisi sebagai seorang muslim, bahkan dengan wajah sebagai ahli ibadah. Penampilan mereka mungkin lebih soleh dari penampilan orang-orang yang mungkin sebahagian berada di atas sunnah, tetapi kejahatan yang dilakukan oleh mereka jauh lebih besar merusak Islam. Kenapa kita katakan kejahatan yang dilakukan oleh mereka jauh merusak Islam? Karena mereka menyusupkan di dalam Islam amalan-amalan, ibadah-ibadah yang tidak disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kedustaan atas nama Allah sangat jelas lebih berbahaya dari orang yang terang-terang menunjukkan permusuhannya kepada Islam. Naam. Mafhum ya ikhwan? Maka dari situ di sini perbedaannya, kondisinya orang-orang munafik asli, orang-orang kafir, jika dibandingkan dengan orang-orang munafik i'tiqadi, ini lebih bahaya mereka. Karena mereka tampil dengan kondisi yang samar. Tampil dengan kondisi yang samar. Nah, demikian akhwana fid din azani Allah wa iyyakum. Kemudian nifaq yang kedua adalah an-nifaqul amali, nifaq perbuatan atau nifaq asghar. Nifaq perbuatan atau nifaq asghar ini dia bisa aja muncul dari seorang mukmin. Seseorang itu dia beriman secara zahir dan batin, ya memang dia adalah seorang muslim, dia adalah seorang mukmin. Dia beriman secara zahirnya dia orang muslim, orang mukmin, dia beriman secara batinnya pun demikian. Lakin yasduru minhu sifatun min sifatil munafiqin. Tetapi muncul dari orang ini sifat-sifat orang munafik.
Muncul dari dia sifat-sifat orang munafik. Tapi dia dohir dan batinnya adalah seorang mukmin, seorang muslim. Mafhum ya ikhwan? Bisa bedakan antara nifaq i'tiqadi dan nifaq amali ya. Kalau nifaq i'tiqadi dohirnya muslim, batinnya kafir. Ya. Tapi kalau nifaq amali ini dohir dan batinnya muslim dia, mukmin dia. Tetapi apa yasduru minhu sifatun min sifatil munafiqin. Muncul dari dia sifat-sifat orang munafik. Nah, sifat-sifat orang munafik ya disebutkan, yang mana sifat-sifat itu apabila ada pada diri seseorang maka tunqisu imanahu wa alaihi wa'idun syadid, maka dia mengurangi kadar keimanannya. Yang tadi imannya dari mungkin mendekati sempurna, karena ada pada dirinya sifat-sifat munafik ini salah satu atau sebahagiannya, maka turunlah kadar keimanannya tersebut dan dia berhak untuk mendapatkan ancaman yang keras. Dia berhak untuk mendapatkan apa? Ancaman yang keras. Ancaman dari mana? Ancaman dari asy-syari', pembuat syariat. Nah, ya seperti apa? Tapi orang ini kalau dikatakan kalau begitu apakah dia keluar dari Islam? Kita katakan lakinnahu la yakhruju minal millah. Orang ini tidak keluar dari Islam. Orang ini ada padanya sifat-sifat munafikin, tetapi tidak sampai membuat dia itu keluar dari Islam. Tidak sampai membuat dia apa? Keluar dari Islam. Seperti yang datang dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi mengatakan arba'un man kunna fihi, ada 4 perkara yang apabila ada pada seseorang maka kana munafiqan khalisan. Orang ini adalah orang munafik yang sejati. Wa man kanat fihi khaslatun minha kana fihi khaslatun minan nifaq hatta yada'aha. Namun barang siapa yang ada pada dirinya salah satu dari 4 perkara ini, maka ada pada diri orang itu salah satu daripada sifat munafik, sifat-sifat orang munafik, hatta yada'aha, sampai dia meninggalkannya. Jadi kadang orang itu bersifat dengan sifat orang munafik, dan kadang orang itu juga bisa tidak bersifat dengan sifat orang munafik. Kadang dia, kapan dia dikatakan dia terjatuh di dalam sifat-sifat orang munafik? Ya apabila ada padanya hal-hal yang disebutkan tersebut. Namun kapan ketika dia meninggalkan hal-hal itu, maka tercabutlah dari dirinya sifat-sifat yang jelek itu, maka dia kembali kepada sifat-sifat sebagai seorang muslim yang sejati. Ya. Nah, mafhum ya ikhwan? Nah, 4 perkara itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah apa? Idza haddatsa kadzaba. Apabila dia berbicara maka dia dusta. Wa idza wa'ada akhlafa. Apabila dia berjanji maka dia menyelisihi janji. Wa idza tumina khana. Dan apabila dia dipercaya maka dia khianat. Dia diberikan amanah, dia dipercayai untuk suatu kepentingan, maka dia bersifat khianat. Wa idza khasama fajara. Dan apabila dia itu bertikai, dia berseteru, maka dia melampaui batas. Dia melampaui batas, dia curang dalam apa? Pertikaiannya itu. Nah, dia aladul khasim, dia sangat keras sekali pertikaiannya sehingga mampu untuk memutarbalikkan fakta, sehingga kebenaran itu seolah-olah adalah kesalahan dan kesalahan itu seolah-olah adalah kebenaran. Nah, ini 4 sifat yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ikhwan, a'azzani Allah wa iyyakum. Al-Imam An-Nawawi rahimana wa rahimahullah menerangkan bahwa para ulama telah bersepakat, barang siapa yang beriman dengan hatinya dan lisannya, barang siapa yang beriman dengan hati dan lisannya, namun dia melakukan atau dia ada padanya karakter tersebut, yakni 4 hal ini, ada pada dirinya karakter dari 4 hal ini, yaitu apabila berbicara dia berdusta,
apabila dia berjanji dia menyelisihi janjinya, apabila dia dipercaya maka dia khianat, apabila dia bertikai maka dia berbuat curang dalam pertikaiannya. Apabila ada pada dirinya ya karakter tersebut, maka dia tidak boleh divonis kafir, tidak boleh divonis kafir. Naam. Jadi kalau ini menunjukkan, padahal Rasulullah mengatakan begini, arba'un man kunna fihi kana munafiqan khalisan. 4 perkara yang apabila ada pada diri seseorang maka dia munafik sejati, dia nifak sejati. Tapi kemudian Imam Nawawi mengatakan apabila seseorang berkarakter dengan karakter ini maka dia tidak boleh divonis kafir. Berarti yang dimaksudkan dengan perbuatan kemunafikan yang ada di sini adalah bukan perbuatan kemunafikan i'tiqad, tetapi kemunafikan amali, perbuatan yang pelakunya tidak keluar dari Islam, pelakunya tidak boleh divonis kafir. Seperti dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sibabul muslim fusuq wa qitaluhu kufrun. Mencaci seorang muslim adalah kefasikan dan membunuhnya adalah kekufuran. Apa yang dimaksudkan di situ? Kefasikan apa? Kefasikan akbar apa asghar? Asghar, amali, perbuatan. Begitu juga kekafiran. Kekafiran apa? Akbar apa asghar? Asghar. Membunuh seorang muslim itu apakah menyebabkan pelakunya keluar dari Islam? Orang yang membunuh seorang muslim dengan sengaja, apakah pelakunya murtad? Rasulullah mengatakan wa qitaluhu kufrun, membunuhnya adalah kafir. Antum katakan dia murtad apa tidak? Tidak boleh ragu-ragu. Murtad apa tidak? Tidak murtad. Berarti kufur apa? Perbuatan. Di mana dalil-dalil yang lain yang mengatakan hal ini? Dalil-dalil yang lain yang mengatakan dia masih muslim itu adalah kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tarji'u ba'di kuffara. Jangan kalian kembali menjadi kafir sepeninggalku, yaitu yaqribu ba'dukum riqaba ba'din, dengan cara sebahagian memenggal kepala sebahagian yang lain dari kalian. Artinya kalian jangan kembali kafir dengan cara kalian saling membunuh. Maka saling membunuh dikatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam kafir. Tapi orang muslim yang saling membunuh, apakah salah satu dari mereka dikatakan murtad? Tidak. Berarti yang dimaksudkan oleh Nabi dengan kekafiran di sini adalah kafir amali, perbuatan. Ya. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala masih mengatakan tentang orang-orang muslim dua golongan yang bertikai, ya idza tatalu fa aslihu baina akhawaykum. Apabila saudara kalian itu kaum muslimin dua kelompok, fa in ta'ifatani minal mu'minin iqtatalu, apabila dua kelompok dari kaum mukminin itu mereka berperang saling membunuh, fa aslihu baina akhawaykum, maka damaikanlah di antara dua saudara kalian. Allah Subhanahu wa taala masih menyebutkan mereka dengan saudara. Saudara apa? Nasab apa? Saudara muslim. Berarti mereka tidak murtad. Nah, mafhum ya ikhwan? Maka penjelasan Al-Imam An-Nawawi di sini juga adalah sebagai suatu sanggahan terhadap orang-orang yang dengan mudah mengkafirkan pelaku-pelaku dosa besar. Ya. Orang-orang yang dengan mudah mengkafirkan pelaku dosa besar, yang mengeluarkan mereka dari bingkai Islam dengan melakukan sebuah dosa besar, ini adalah salah satu bantahan daripada Al-Imam An-Nawawi rahimana wa rahimahullahu ta'ala. Naam. Kemudian ya akhwan, pokok-pokok kemunafikan itu kembali kepada unsur-unsur yang ada di dalam hadis ini. Pokok-pokok kemunafikan itu kembali kepada unsur-unsur yang ada di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan hadis ini adalah hadis pokok. Ada hadis-hadis banyak sekali yang secara rinci menjelaskan satu persatu dari perbuatan-perbuatan tersebut yang dikatakan sebagai perbuatan kemunafikan. Seperti di dalam hadis, ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam mencela orang-orang yang membuat, ya, bercerita dengan cerita-cerita bohong sekedar untuk membuat orang itu percaya dan mereka tertawa. Ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kaburat khiyanatan an tuhadditha akhaka hadithan
wa huwa laka musaddiqun wa anta lahu kadzib. Seburuk-buruknya pengkhianatan itu adalah ketika engkau bercerita kepada saudaramu dengan suatu cerita, lalu dia membenarkan engkau padahal engkau dalam keadaan berdusta dalam menyampaikan cerita tersebut. Nah, ini termasuk diantara khianah, pengkhianatan. Naam. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, likulli ghadirin liwa'un yaumal qiyamah yu'rafu bihi yuqalu hadhihi ghawratu fulan, ghadratu fulan. Ya, likulli ghadirin liwa'un, pada setiap pengkhianatan itu mempunyai bendera yaumal qiyamah, di hari kiamat. Setiap para pengkhianat itu di hari kiamat dia diberikan bendera sebagai tanda pengenal. Yu'rafu bihi, dia dikenal dengan bendera tersebut. Yuqalu hadhihi, maka dikatakan kepadanya bahwa ini adalah badratu fulan, ini adalah si pengkhianat fulan. Naam. Maka ini begitu pula di dalam ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencela orang-orang yang keras dalam pertikaiannya. Rasulullah mengatakan di dalam hadis, inna abghadar rijali ila Allah al-aladdul khasim, yaitu sungguh golongan yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala adalah aladdul khasim, yakni yang paling keras perseteruannya. Yang paling keras perseteruannya, pertikaiannya. Nah, demikian ikhwana fid din azzani Allahu wa iyyakum. Dan disebutkan bahwasanya termasuk di antara nifaq asghar ini adalah ar-riya. Ar-riya. Dan ini adalah perkara yang paling dikhawatirkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap para sahabatnya ridwanullahi alaihim ajma'in. Nah, ar-riya ini di samping ini dikatakan oleh para ulama sebagai nifaq asghar, juga dia disebut sebagai syirkul asghar, syirik kecil. Yaitu kata Rasulullah, inna akhwafa ma akhafu alaikum, sesungguhnya perkara yang paling aku khawatirkan atas kalian asyirkul asghar, adalah syirik asghar. Ketika Rasulullah mengatakan syirik asghar, para sahabat bertanya, qalu wa ma syirkul asghar, wahai Rasulullah, apa itu syirik asghar? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ar-riya, yaitu apa? Ar-riya. Yaqulu Allahu yaumal qiyamah idza jaza an-nasa bi a'malihim, dan Allah Subhanahu wa taala akan berfirman kepada orang-orang yang riya di hari kiamat ketika Allah memberikan balasan kepada manusia atas amal-amal perbuatan mereka, maka Allah akan katakan kepada mereka, idhabu ilal ladzina kuntum tura'una fi dunya fanzuru hal tajiduna indahum jazaa. Kata Allah Subhanahu wa taala, idhabu, pergilah kalian, ilal ladzina kuntum tura'una fi dunya, kepada orang-orang yang dulu kalian berbuat riya untuk mereka, yang dulu kalian beramal tetapi kalian ingin mendapatkan pujian dari mereka, kalian ingin mendapatkan sanjungan dari mereka. Pergilah kepada mereka, fanduru, kemudian lihatlah, hal tajiduna indahum jaza, apakah kalian mendapatkan balasan dari mereka apa tidak? Apakah mereka hari ini bisa memberikan balasan atas amal perbuatan kalian apa tidak? Yang dulu di dunia, amalan yang harus kalian lakukan untuk mencari keridhaanku, untuk mendapatkan balasan dariku, tetapi kalian lakukan di dunia untuk mendapatkan balasan dari si fulan dan si fulan, maka hari ini pergi kepada mereka dan carilah balasan dari mereka. Dan tentu hal itu tidak akan pernah kita dapatkan. Maka ini adalah merupakan suatu bentuk penyiksaan kepada orang-orang yang riya, dan ini termasuk apa? Termasuk syirik asghar, atau juga dinamakan dengan syirik khafi, ya, syirik yang
tersembunyi. Bahkan Rasulullah mengatakan, ala ukhbirukum bima huwa akhwafu alaikum indi minal masihid dajjal. Ketahuilah, maukah aku beritakan kepada kalian tentang sesuatu yang paling aku khawatirkan atas kalian daripada kekhawatiranku terhadap atas kalian terhadap Al-Masih Ad-Dajjal. Qalu bala. Para sahabat mengatakan, tentu ya Rasulullah. Qal asyirkul khafi. Perkara yang paling aku khawatirkan itu adalah syirik khafi. Yaqumur rajulu fayusalli fayuzayyinu salatahu lima yara min nadhari rajulin ilaih. Yaitu seseorang dia berdiri salat lalu dia membagus-baguskan salatnya karena sedang dilihat oleh seseorang. Ya, yakni dia beramal, intinya adalah dia beramal itu untuk mendapatkan apa? Pujian dari orang lain, dilihat oleh orang lain. Nah, perkara yang semisal dengan ar-riya ini adalah as-sum'ah. As-sum'ah. Ar-riya dengan as-sum'ah itu beda-beda tipis saja. Kalau ar-riya itu pelakunya benar-benar dengan maksud untuk dilihat kemudian dipuji. Itu ar-riya. Tapi kalau sum'ah, dia beramal tersembunyi, tidak dilihat. Tapi amalannya itu didengar, dia ingin didengar oleh orang lain, lalu orang memberikan pujian. Ya, mafhum ya? Beda ya? Kalau riya, dia beramal langsung di hadapan orang dan orang itu melihatnya dan dia ingin mendapatkan pujian. Tapi kalau as-sum'ah itu dia beramal tidak dilihat oleh orang lain, tapi dia ingin orang mendengarnya dan orang memuji dia. Itu namanya apa? As-sum'ah. Ini dua-duanya sama posisinya. Nah, termasuk di antara apa? Nifaq asghar atau nifaq amali. Nah, taib ila huna ya ikhwana fid din, azzani Allahu wa iyyakum. Ini beberapa hal yang bisa kita sampaikan berkaitan dengan pelajaran kita pada pagi hari ini. Ya, ini pagi hari 29 Ramadan ya. 29 Ramadan 1445 Hijriah. Ya, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita insyaallah taala. Barangkali ada yang mau ditanyakan? Baik, kalau tidak ada kita cukupkan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.